Sobat Narsis, kita jumpa lagi di Visip Karir Talk episode 4 kali ini. Nah, gimana nih setelah setengah semester kita udah kuliah offline di kampus dan udah tinggal setengah semester lagi menuju UAS. Pastinya semangat kan? Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih karir yang bisa ditekuni di Visip ini, dan tentunya bersama narasumber hebat. Sebelumnya, perkenalkan aku Kinan dari Sosio 21 yang akan menjadi MC serta memandu jalannya obrolan kali ini. Nah, selain ngobrol-ngobrol mengenai bidang marketing, kita juga bakal main games nih bersama narasumber hebat kita, serta mengulas tips dan trik untuk menembus di dunia itu. Oke, tentunya udah gak sabar ya. Aku langsung aja mau ngenalin narasumber kita yang udah ada duduk di samping aku. Halo Kak Arita. Hai Kinan. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, tapi aku tadi agak deg-degan ya dipanggil hebat. Takutnya kurang hebat. Oke, jawab banget Kak, karena di sini kita bakal sharing-sharing bareng mengenai bidang yang Kak tekuni nih di karir sekarang. Nah, makasih banget sebelumnya Kak Rita udah bersedia menjadi narasumber di FCT kali ini. Dari tadi aku udah nyebut-nyebut Sobat Narsis nih. Kak Rita tahu belum apa itu Sobat Narsis? Sobat Narsis, coba boleh dijelasin lagi nggak? Aku biar paham nih. Jadi Sobat Narsis itu adalah sapaan untuk para pendengar dan penonton di Visip Karir Talk kali ini. Oke. BTW, Sobat Narsis tuh ada kepanjangannya loh Kak, yakni ngobrol aksi bareng narasumber eksis. Yeay. Nah, keren banget. Berarti aku eksis ya. Iya, betul banget. Insya Allah guys. Nah, izin memperkenalkan dulu ya Kak. Boleh. Jadi Kak Rita ini merupakan alumnus dari jurusan Ilmu Politik Visip angkatan 2013 dan telah lulus pada tahun 2017. Kak Rita pernah menjabat sebagai Account Manager di Vector Indonesia hingga tahun 2021, dan sekarang Kak Rita menjabat sebagai Marketing Communication Manager di BBDO Indonesia. Ih, keren banget. Itu dia profil dari pembicara kita kali ini. Jadi penasaran gak sih serba-serbi di dunia marketing ini kayak apa? Yuk langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kak Rita. Jadi lulus dari ilmu politik nih Kak, dilihat dari CV Kak Arita nih, sepertinya fokus Kakak langsung tertuju di bidang marketing. Dan pertama kali langsung di intern Kiroyan Partners di tahun 2017 lalu. Boleh diceritain nggak Kak, gimana sih latar belakang atau alasan Kak Arita sendiri setelah lulus langsung menuju ke dunia marketing itu? Oke, jadi sebenarnya aku itu lulus, itu aku intern dulu di Kiroyan Partners, which is Kiroyan Partners itu adalah communications consulting firm. Mungkin ada, kalau kalian lebih familiar itu ada yang kayak Edelman, terus ada kayak Ogilvy, itu mereka sama gitu. Tapi Kiroyan Partners itu pengarang Indonesia, which is di sini tapi dia fokusnya public affairs. Jadi sebenarnya aku masuk Kiroyan Partners itu lebih karena aku tuh di ilmu politik memang pertama kali lulus SMA itu pingin banget belajar politik gitu ya, kayak anak-anak SMA yang gemes pingin tahu politik tuh seperti apa gitu. Tapi along the way aku masuk Kiroyan Partners di Public Affairs Consulting Firm. Ini tuh dia itu sebenarnya fokusnya tuh ada berkaitannya dengan kebijakan-kebijakan juga gitu. Jadi sebenarnya aku nggak langsung di marketing sih, di public affairs dulu gitu. Sehingga pada saat aku di sana, aku walaupun intern tapi lumayan di-involve di banyak banget project, which is yang kayak project kayak itu cukup serius gitu. Kayak kita harus engage sama stakeholders ini dan itu, ada yang sampai ke kementerian, sampai ada beberapa pihak, which is masih berkaitan sebenarnya sama orang-orang yang ada di politik gitu. Karena intinya kita melakukan lobbying di sana gitu. Nah, kemudian setelah aku menjadi intern di sana, aku jadi jatuh cinta pada public relations. Jadi public relations itu salah satu dari public affairs tuh di sini. Di bawahnya public affairs tuh ada beberapa pilar gitu. Salah satunya public relations gitu. Dan akhirnya aku suka sama public relations. That's why selanjutnya aku masuk di PR company. Di Vector itu adalah PR consulting firm juga, kantor Jepang gitu. Jadi tadi aku awalnya di public affairs dulu, masuk ke PR. Baru terakhir nih 1,5 tahun terakhir aku ada di Markom gitu, marketing communications gitu. Nah, aku di-down sedikit nih Kak tentang Markom, marketing communication ini. Bedanya dengan marketing in general tuh apa aja sih Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau marketing itu
dia ini adalah payungnya gitu ya. Di bawahnya marketing tuh ada beberapa pillars lagi tadi kayak public affairs gitu. Ada yang communications, ada yang digital, ada yang beberapa channel lain lah gitu. Tapi intinya sih the same principle gitu ya, sama-sama marketing. Tapi komunikasi ini fokus di marketing communications itu fokus di cara kita menyampaikan apa yang menjadi campaign atau produk kita gitu. Jadi the way we talk gitu ke audience kita, ke customers kita gitu. Jadi lebih fokus di gimana caranya mengemas jualan kita ini tuh bahasanya tuh akan didengar orang, terus mau didengar orang dan dipercaya orang. Jadi lebih kayak ke komunikasinya sih gitu. Oh iya bener, komunikasi ke orang-orang yang mau membeli. Betul, gitu gimana ya, cara kita bikin orang pingin beli atau orang tertarik untuk pingin tahu, yang kayak gitu sih. Oke, nah ngobrol-ngobrol nih Kak, kan Kakak udah lulusan dari jurusan ilmu politik. Ya. Ilmu-ilmu dari jurusan Kakak nih kepake gak sih Kak di bidang sekarang ini? Jadi gini, ini aku juga kenapa aku pingin banget nih waktu aku diundang gitu, kenapa aku pingin datang gitu. Karena menurut aku finding your passion tuh memang tidak berhenti pada saat kalian memilih kalian tuh kuliah apa dan di mana gitu loh. Misalnya kayak aku SMA, aku pingin banget ada di ilmu politik gitu, pingin belajar politik gitu. Tapi along the way setelah aku praktis gitu, ternyata I found my other passion gitu, which is it's totally fine gitu. Jadi kalau sekarang kayak ada yang merasa kayaknya gue nggak belong deh di jurusan ini gitu, kayak jangan lose your hope gitu loh, karena along the way you will always find your passion gitu dengan cara apapun gitu. Jadi kayak nggak perlu pada saat kalian kuliah kalian masuk ilmu politik artinya gue jadi politisi gitu. Itu tuh bisa berubah gitu, tergantung ya pada saat kalian nanti udah berjalan, belajar, terus lebih banyak pengetahuan, along the way you'll find other passion gitu. And it's fine to have other career field gitu, dibandingkan kayak versus jurusan kita apa gitu. Kayak teman-teman aku juga banyak yang kayak bahkan ada yang lulusan arsitektur gitu, sekarang kerjanya di marketing gitu. Jauh banget ya. Jauh gitu, banyak gitu loh. Jadi kayak it's something normal gitu. Yang pasti ketika kalian sudah memilih misalnya di jurusan ini, ya jalani, penuhi tanggung jawabnya gitu. Karena passion itu bisa datang dari mana aja, bukan cuma dari kampus atau kelas-kelas yang kalian jalanin sih. Betul banget, boleh dicatat nih para sobat narsis. Jadi nggak apa-apa kalau kita belum nemuin passion kita selama di kuliah ini, kita bakal nemu ini. Oh ternyata passionku selama ini dan ini beda, dan itu nggak apa-apa banget. Gak apa-apa banget. Nah, aku baca-baca juga nih Kak Rita pernah aktif di beberapa event dan organisasi di luar kampus, dan pernah dapat cukup banyak prestasi juga. Salah satunya pernah menjadi seorang finalis di ajang Hill Prize Boston dan London, juga pernah menjadi best delegate di Model United Nations di tahun 2015 lalu. Ngobrol-ngobrol dihubungin sama yang sekarang ini, pengalaman-pengalaman Kakak ketika di luar kampus itu bermanfaat banget gak sih Kak? Kalau menurut aku bermanfaat sih, tapi aku pingin cerita sedikit ya gitu. Kenapa aku tuh waktu itu compete di Health Prize, which is itu tuh lumayan prestis banget ya lomba itu gitu. Karena kita mewakili Indonesia, bukan cuma UI, di Boston. Dan itu kampus Indonesia lain tuh gak ada yang di Boston gitu. Jadi bener-bener kayak tim aku pada saat itu tuh kita bukan cuma mewakili UI, tapi mewakili Indonesia gitu. Dan kenapa nih aku kayak pingin ceritain ini di sini deh. Kayak kenapa gue waktu itu sampai ikut lomba ini. Padahal aku orang yang pretty much not ambitious gitu. Kayak I just live biasa aja gitu. Ya kerjain aja tugas, tanggung jawab biasa aja gitu. Tapi one day nih 2015 kayak gue tuh lagi lumayan heartbroken gitu loh. And that time gue kayak ngerasa gila, gue harus do better sih gitu for myself gitu. Jadi it motivates me untuk kayak gue mikir kalian masih ada baliho nggak sih di depan yang kayak lomba-lomba. Gue mikir kayak one day gue mau ada di baliho ini gitu. Terus akhirnya gue cari tim, ada anak hubungan internasional, ada Agung 2013, ada Irfan tuh Tek Fasilkom, ada Kania Cita Irlani, tahu nggak, ada anak politik juga. Terus ada Ara namanya, dia udah alumnus UI gitu. Akhirnya one day kayak gila, gue harus spin this negative condition. Gimana caranya gue nggak boleh rugi dua kali. Gue udah sedih, gue pingin juga, gue nggak mau udah sedih terus gue nggak bisa kuliah gitu. Akhirnya gue
kita bikin tim itu, kita compete, actually we went to Boston gitu untuk compete, walaupun tidak menang ya. Tapi menurut aku itu bermanfaat banget gitu ya, kegiatan-kegiatan yang kayak gini. Poinnya adalah if one day kalian tuh menghadapi situasi yang kayak ya misalnya kayak unmotivated atau apalah gitu, find your passion in the organization gitu, atau cari kompetisi UI. Menurut aku UI punya fasilitas yang sangat baik sih untuk kayak apa ya, punya program yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak jangan rasa stuck misalnya di kuliah bosan atau apa, cari gitu, karena itu your connection, kamu kenal orang banyak di luar sana, di luar negeri. Aku waktu itu connect sama orang Harvard, orang-orang S2, sampai sekarang di LinkedIn juga masih chat-chatan gitu. Jadi bermanfaat sih gitu. Jadi kayak first apa ya, spin your negative condition gitu, spin towards positive one gitu. Kedua ya, it's very good for you gitu. Koneksi itu ya, kamu di kelas juga udah ketemu orang-orang keren. Bayangin kalau kamu keluar kelas gitu, you can meet any kind of people gitu. Oke, bener banget nih apa yang udah diobrolin sama Kak Rita tadi. Tentu pengalaman-pengalaman di luar kampus tuh bermanfaat banget dan dapat membantu kita berproses di bidang karir nantinya ya Kak ya. Kita lanjut nih, dilihat nih IKM FISIP UI ini kan banyak banget yang tertarik di bidang marketing. Padahal ya jurusannya ilmu sosial dan ilmu politik gitu ya Kak. Tapi dari yang kita lihat nih Kak Rita ini, kalau berkarir di bidang marketing apa aja nih Kak tips dan kiatnya nih? Oke, kalau dari aku yang pertama sih always have a value gitu ya, understand one value gitu, kayak have a value yang bisa kamu share, baik itu tentang barang yang akan kamu jual atau orang yang akan kamu jual gitu. Marketing kan can be for anything gitu ya, bukan cuma barang doang gitu. Kayak seseorang misalnya, bahkan politisi pun punya someone behind them gitu kan. Itu kan kalian juga harus paham gitu, value apa yang kita mau offer gitu buat audience. Satu, understand your value and communicate it gitu. Kalau bisa relate sama audience-nya siapa, target marketnya siapa gitu. Kedua, ini berkaitan sama value ya, of course you have to know who is your target audience gitu. Karena ketika kamu udah set target audience, then you can understand gitu, sebenarnya orang dengan umur segini atau dengan kemampuan SIS seperti ini tuh cocoknya dikasih value yang seperti apa gitu. Karena kan gak setiap orang tuh mengerti gitu ya tentang apa yang kita bicarakan, jadi kita harus paham banget gitu. Kemudian yang ketiga, always up to date sih, karena itu penting banget gitu. Kayak kita tahu, mungkin kalian juga orang-orang yang main social media, TikTok gitu, let's say gitu. Aku juga pemainnya gitu. Setiap berapa hari juga kita ganti trennya gitu kan. And we have to be agile gitu ya, up to date and be agile untuk adjust ke tren itu gitu. Bener banget, kita harus sudah siap ya mengenai tren-tren yang ada ya Kak ya. Nah tentunya Sobat Narsis ini udah pada kepo nih Kak. Mereka udah pada tanya-tanya di question box di Instagram BEM FISIP. Tapi kita bakal pilih 2 pertanyaan terbaik yang mau aku tanya ini. Langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Jadi ada pertanyaan dari akun @dinda_ayuzahra. Apa aja sih Kak tantangan yang Kakak hadapi selama berkarir di bidang marketing? Boleh diceritain Kak? Oke, sebenarnya kalau tantangan itu, karena kan aku sekarang di agency ya gitu, jadi pasti yang paling sulit itu adalah handling your client gitu. Karena satu, kita bukan cuma manage sebuah barang gitu, tapi ada orang juga gitu yang punya expectation kan gitu. Jadi kita harus bisa manage itu dengan baik gitu. Misalnya let's say ada kebutuhan urgent gitu dari klien, butuh ini harus tayang besok gitu, and then kita harus lihat dong resource kita di tim tuh seperti apa gitu. How to communicate and bridge itu sebenarnya agak susah gitu. Kayak membuat ekspektasi antara klien terus internal tim yang ngerjain itu juga harus ketemu. Itu menurut aku susah ya gitu, karena aku spesifik di agency untuk marketing gitu. Yang kedua itu adalah yang paling susah itu tantangannya lebih ke ini sih ya, dengan era yang baru banget nih ya, bukan baru banget ya sebenarnya, era digital ini nih gitu, marketing, everything change so fastly gitu. Dalam minggu ini let's say kita lagi fokus di misalnya kemarin fashion Citayam, tiba-tiba minggu depan udah ganti lagi gitu, padahal kita baru mau produksi something di situ, akhirnya kita ketinggalan lagi gitu. Jadi itu sih emang karena semuanya serba cepat, informasi terlalu cepat kita terima dan disebarkan, jadi it's very hard to keep up kadang-kadang gitu. Oke, mungkin tapi itu sih ya. Sejauh ini Kak Rita mampu nih mengatasi tantangan-tantangan itu? So far sih ya
most of the time bisa sih gitu. Cuma ada juga hal dimana kayak kita harus punya nilai bargain gitu loh. Kayak sorry, misalnya kayak Mbak, Mas, gue nggak bisa gitu karena kita begini. Jadi kayak ya nggak setiap hal tuh harus bisa kita iyain gitu. It's okay to say no sebenarnya gitu. Oke, thank you banget nih. Kita lanjut di pertanyaan kedua ya Kak, dari @Indira Humairo. Apa aja sih soft skill dan hard skill yang diperlukan untuk menunjang karir di bidang marketing Kak? Oke, boleh jawab Kak? Sebenarnya sih aku gak suka, aku the way I will say nggak mau kayak hard skill atau soft skill apa gitu ya. Mungkin kayak sebenarnya setiap orang itu mumpuni untuk mengemban any bidang menurut aku gitu. Yang pertama sih be open minded and open your heart untuk belajar gitu ya. Kayak rendahkan hati dan inilah buka hati kita dengan rendahan hati untuk belajar apapun ya, bukan cuma marketing gitu. Yang kedua itu always use your critical thinking gitu. Itu selalu aku ajarin ke tim aku. Misalnya gini, kayak oke, mungkin kalian di kuliah pun mungkin ada satu hal yang kalian belum ngerti gitu, atau di kerjaan lo nggak tahu nih harus ngerjain apa gitu. Oke, ini nggak tahu, tapi lo at least have some thought on it gitu loh. Ini apa ya Mbak, atau ini apa ya Pak gitu. Saya nggak ngerti, kalau menurut saya ini ya gitu. Jadi at your POV on that gitu loh. Jangan cuma kayak lempar sesuatu tanpa coba memahami dulu dan punya inisiatif gitu loh, punya thoughts on something, anything gitu. Dan ini menurut aku sih bukan sebuah hal yang bukan kayak skill atau blessings dari Tuhan ya. It's actually something yang kalian bisa lakukan gitu loh. Kayak yaudah, setiap lo menerima sesuatu, lo digest dulu, lo pahamin walaupun lo nggak ngerti. Lo tanya ke orang yang mungkin ngerti, bos lo atau dosen lo, dengan lo sudah menyertakan pandangan lo di situ. So have your critical thinking gitu untuk semuanya gitu. Terus yang ketiga, always spare a contingency plan sih. Jadi kayak lo harus punya 2 steps ahead ya gitu. I don't know ini tuh adalah hard skill atau soft skill, nggak tahu, tapi menurut aku ini adalah hal yang sangat penting di pekerjaan apapun gitu. Nah, kita lanjut aja nih Kak. Kita mau seru-seruan bareng sama Kak Rita. Nah, sekarang mainnya game This or That. Jadi Kak Rita langsung pilih aja mana nih sesuai, oh ini lebih pilih ini atau pilih itu. Kita aja ya Kak. Nah, sudah siap Kak? Siap. Ya, mudah-mudahan ya. Pertama, video meetings or in-person meetings? Aku video meetings ya. Focus on your current customer or focus on getting new customers? Aku current customers. Oke. Work for a startup or an established company? Startup sih. Mulai kerja terlalu pagi atau selesai kerja terlalu larut? Selesai kerja terlalu larut. Instantly become a successful startup founder or instantly become a CEO of a major company? Startup founder aja deh. Nongkrong di Takor atau di Pengpol? Takor lah, masa Pengpol. Bener banget. Aku ada yang menarik nih Kak. Pertama, kenapa Kak Rita, boleh dijelasin nih, memilih menjadi a successful startup founder? Karena aku selalu suka the idea of growing together sih. Gitu. Jadi kayak instead of having a role, kalau misalkan rata-rata perusahaan gede tuh mereka udah established gitu ya. Jadi sometimes when you get in, lo tuh udah, mereka punya template yang lo tinggal kayak jalanin aja gitu. Tapi di startup gitu, kalian punya chance untuk grow together dari zero. So I like the idea of growing together sebenarnya. Oke Kak, nah ini pertanyaan santai-santai aja, kenapa lebih milih Takor nih Kak? Karena jelas ada makanannya banyak. Terus kayak di Pengpol ngapain ya gitu loh. Lebih ke arah itu sih. Nah, seru banget nih game sama Kak Arita tadi, yang pastinya juga bakal menambah wawasan kita bersama mengenai ilmu dan pengalaman Kak Arita. Nah, secara langsung dalam sesi This or That tadi juga menutup acara kita pada episode 4 kali ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Rita yang udah banyak banget ngobrol dan sharing-sharing nih mengenai bidang marketing itu kayak apa, terus skill yang harus kita punya kayak apa, dan masih banyak banget hal-hal yang perlu kita catat nih yang bakal nanti kita berguna setelah lulus ini. Yes. Nah, baik, terima kasih kepada Kak Rita yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di Visip Career Talk episode 4 ini. Dan untuk menutup acara pada hari ini, boleh nih Kak Rita sampaikan closing statement-nya.
untuk teman-teman FISIP UI. Oke, mungkin tadi aku recap aja yang udah aku ngomongin ya gitu. Yang pertama buat teman-teman FISIP UI, it's okay to find your passion beyond your jurusan gitu. Jadi sekarang jalan aja tanggung jawabnya. Along the way, it's okay kalau kalian lulus dari jurusan apapun dan kemudian bekerja di bidang apapun, it's okay gitu. Terus yang kedua tadi, make yourself useful anywhere. Kemudian yang ketiga, menurut aku yang paling penting juga, be authentic, be yourself gitu. Jadi kayak aku ke kantor juga pakai kacamata hitam di kepala gitu. Nah, sekali lagi terima kasih aku ucapkan kepada Kak Arita karena udah sempet banget ngobrol-ngobrol sama Sobat Narsis semua kali ini. Dan tentunya closing statement dari Kak Arita menjadi penutup pada acara pada hari ini. Bagi kalian yang belum nonton FISIP Career Talk episode 1, episode 2, dan episode 3, boleh banget langsung tonton aja di YouTube BEM FISIP UI. Dan tentunya kalau mau ulang lagi di episode 4 ini, boleh banget tonton aja keseruan aku sama Kak Arita di ngobrol-ngobrol FISIP Career Talk episode 4 ini. Dan tentunya video ini jangan lupa teman-teman like, comment, dan share serta bagikan ke teman-teman semua yang lain untuk biar apa yang dibagikan Kak Arita ini lebih luas lagi nih manfaatnya ke teman-teman semua. Akhir kata, aku Kinan, mohon maaf jika ada salah kata, saya pamit undur diri. Stay tune terus di FISIP Career Talk episode 4. Dadah!